Oke, Insomniac siap? Apakah Insomniac siap? Siapa? Oke, Insomniac presentasi berarti covernya adalah denim. Oke, silakan. Waktu akan aku mulai setelah pertanyaan pertama selesai. Silakan. Perkenalkan saya Januari Dwi Pangestu, NIM 009 dari Insomniac. Pertanyaan pertama mungkin di bagian program ya. Kenapa kalian merekrut influencer Malang? Apakah itu sesuai dengan engagement yang bakal didapat? Dan kenapa nggak ngambil langsung influencer nasional gitu? Oke. Terima kasih. Strategi pemilihan influencer, kenapa lokal? Pak, boleh langsung dijawab, Pak? Boleh langsung dijawab. Assalamualaikum sebelumnya. Nama saya Anangga Daniswara, NIM 184. Saya izin menjawab pertanyaannya Janu ya. Kenapa kita ngambil influencer Malang? Jadi karena sebelum influencer Malang itu terkenal secara nasional, pasti influencer Malang itu di daerah Malang itu udah terkenal. Jadi kayak udah punya pengaruh tersendiri gitu di daerah Malang dibandingkan yang influencer nasional. Ada lagi? Sementara itu dulu, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Silakan yang bertanya dan silakan yang menjawab. Oke, saya mau bertanya lagi. Oke. NIM? Nama saya Aji Setiawan, Tri Aji Setiawan dengan NIM 007 dari Insomniac juga. Saya ngelihat dari program dan ada salah satu taktik kalian itu kayak menggunakan kegiatan jalan sehat di tengah terik matahari. Nah, itu kenapa kalian menggunakan kegiatan jalan sehat untuk menarik audiens kalian? Padahal kita tahu bahwasanya jalan sehat di tengah terik matahari itu kan bukannya namanya jalan sehat, kan itu kan kalian bakal terpapar dengan sinar matahari, terpapar dengan polusi, itu malah merusak kulit kalian. Kenapa kalian mengagendakan kegiatan yang namanya jalan sehat? Itu sih. Oke. Boleh langsung dijawab, Pak? Boleh langsung dijawab. NIM-mu berapa? NIM 375, Wildan oleh Rahman. Jadi, kenapa kita ada program jalan sehat itu? Yang pertama kan kita keuntungan dari si TrueV ini, atau kelebihan yang memang kayak kebanyakan dari produk serum TrueV ini kan dia brightening ya. Dan dia juga kayak menjaga dari kayak polusi, kayak gitu-gitu dan sebagainya lah. Nah, jadi kita kayak bikin orang-orang tuh sehat, tapi merasakan bagaimana bahaya dari si matahari, polusi dan sebagainya gitu loh. Jadi seakan-akan mereka tuh kayak merasa bahwa saya ini harus butuh jaga kulit saya nih di yang kayak setelah program itu gitu loh. Jadi setelah program itu nanti kita ada kayak workshop yang kayak ngasih tahu bahwa si TrueV itu punya kelebihan yang bisa ngontrol kekurangan itu gitu loh. Kayak gitu sih. Oke. Tujuh menit lagi. Maksimal boleh mengajukan 2 pertanyaan per orang. Baik. Assalamualaikum. Saya Reza, NIM 008 dari kelompok Insomniac. Ingin bertanya di taktik denim, yaitu memperbanyak interaksi di sosial media TrueV, khususnya Instagram. Nah, yang saya tanyakan interaksi seperti apa yang kalian lakukan di Instagram tersebut? Terima kasih. Oke. Bikin engagement, tapi dalam bentuk apa? Halo, selamat malam. Saya izin menjawab.
Saya Muhammad Atala Alwan, NIM 276. Jadi kita perbanyak interaksi di sosial media, contohnya Instagram itu kayak kalau kita bisa lihat semuanya, kalian pasti tahu kalau Instagram True If itu sangat kekurangan interaksi dari admin sosial medianya dan admin sosial medianya terhadap orang yang komentar-komentar atau di story tersebut. Jadi kita perbanyak kayak True If itu harganya berapa, yang mereka tanya-tanya tentang produk mereka itu kita pasti jawab. Terus mereka itu banyak yang menanyakan masalah kulit mereka seperti ini, itu cocoknya pakai produk apa, itu kita lihat di komentar itu jarang terjawab. Jadi kita akan perbanyak interaksi di situ. Terima kasih. Oke. 5 menit lagi, silakan. Pertanyaan dari saya, pertama, perkenalkan nama saya Kelvin Mardiansyah, NIM-nya 001. Di Smartnya kalian kan itu ada goals, yaitu butuh waktu 4 bulan. Nah, kalau misalnya lebih dari 4 bulan itu, apa yang bakal kalian lakukan lewat dari batas itu? Terima kasih. Oke. Nambah pertanyaan boleh, nambah jawaban boleh. 4,5 menit lagi. Nilai tertinggi masih di angka 70. Nilai terendah di angka 60. Sorry, Pak, boleh minta ulang pertanyaan tadi nggak, Pak? Oke, silakan pertanyaannya diulang. Apa yang bakal kalian lakukan kalau misalnya goals kalian tuh nggak tercapai dalam waktu 4 bulan itu? Oke, boleh saya coba jawab ya? NIM 375. Oke. Jadi waktu 4 bulan ini kita lihat dari beberapa program kita kan. Jadi program kita kan kayak ada yang tadi itu jalan sehat dan sebagainya. Jadi dalam 4 bulan itu kayak kita ibarat kata buat targetin program itu semua gitu loh. Kalau ibarat kata 4 bulan itu terlewat ya, mungkin kita akan kayak mengganti program selanjutnya atau gimana, evaluasi dan sebagainya sih. Gimana maksudnya? Apakah jika 4 bulan target tidak terpenuhi, kalian akan? Kalau 4 bulan target tidak terpenuhi ya, berarti gagal gitu loh, Pak. Dalam 4 bulan itu target kita dalam program-program itu harus selesai gitu loh. Kalau misalkan lewat dari itu ya kita gagal gitu. Kedepannya mungkin ya jatuhnya jadi kita evaluasi aja gitu. Gitu sih, Pak. Oke, thank you. 2,5 menit lagi. Di salah satu program dari kelompok itu juga ada membangun booth untuk konsultasi. Nah, tapi mereka nggak ngejelasin di mana gitu loh. Membangun booth-nya itu jadi kayak secara ambigu. Jadi aku nanya di mana dulu dan kira-kira urgensinya apa? Kenapa kalian harus membangun booth untuk True If ini? Itu sih. Oke, nice. Saya Muhammad Atala 276, izin menjawab. Kita akan membangun booth-nya itu rencananya kita itu di mall. Ya, silakan tanya lagi. Oh, detailnya gimana? Jadi di mall itu booth di mall. Jadi kayak kita bikin itu buat konsultasi sama kita itu juga bikin offline store di situ. Soalnya kita itu dilihat 3 besar pemegang pasar Malang untuk skincare itu banyak offline store-nya. Sedangkan True If itu reseller aja bahkan jarang di Malang. Jadi kita konsultasi sekalian dengan booth tersebut. Jadi itu akan menarik masyarakat
untuk ke situ juga. 3 tertingginya mungkin bisa disampaikan siapa aja? Yang mereka 3 tertinggi di Malang dan punya booth, punya offline store. Sorry. Ulang. Hah? Ulang. Sing kamu ngomongnya tadi. Yang mana? Yang 3 teratas tadi itu. 3 teratasnya siapa? Tiga teratas skincare di Malang itu masih dipegang MS Glow, terus sama apa sih itu? Scarlett, sama satunya itu bentar. Tiga 30 detik lagi. Ada pertanyaan? Terakhir? 15, 10. Mungkin kalau pertanyaan sudah cukup, Pak. Maaf saya, Pak. Oke, nilai sementara. Aku mau nilai sementara. Insomnia 00965, 00160, 00780, 00870. Untuk denim 18460, 37575, dan 27670. Oke, kita masuk ke sesinya denim yang harus bertanya. Kalian udah tahu nilai sementara dan ya nasib kalian di tangan kalian sendiri sih. Oke. Timer aku mulai setelah pertanyaan pertama selesai. Silakan. Assalamualaikum. Saya Erlangga Daniswara, NIM 184. Aku mau tanya, di salah satu bagian program, itu kan ada memperkenalkan produk TrueIF kepada audiens. Nah, di situ ditulis bahwa menggandeng para influencer untuk bekerja sama dengan TrueIF. Gimana caranya pihak Insomniac itu menggandeng influencer? Apakah semua influencer di Malang itu diajak satu-satu atau gimana? Yang sesuai. Apakah si TrueIF ini punya kriteria tersendiri untuk influencernya? Terima kasih. Silakan, ada pertanyaan lagi? Atau mau langsung dijawab? Izin menjawab, Pak. Saya 009, Oke. Mungkin kami dari influencer bisa langsung menghubungi influencer yang memiliki followers yang lumayan banyak dan lumayan terkenal di Kota Malang. Dan kita juga lebih fokus kepada di bidang kesehatannya seperti dokter kecantikan gitu-gitu, Pak. Mungkin bisa ditambahkan apa kriteria khusus yang tadi ditanya Mangga? Ada kriteria khusus nggak sih? Sebenarnya kalau kriteria khusus itu pertama tuh kalau influencer yang dari ininya kayak dia itu memiliki followers pengikut yang banyak, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga mengandeng dokter-dokter kecantikan yang memiliki followers yang juga cukup banyak. Jadi mereka juga bisa ngasih bagaimana pentingnya menjaga dan merawat kesehatan kulit dari segi kesehatan gitu. Enggak cuman dari segi entertain aja gitu loh. Itu sih, Pak. Sebanyak apa? Definisi banyak itu sebanyak apa? Yang di bagian mana banyak itu? Anda tadi bilang bahwa nyari influencer dan dokter kecantikan yang followernya banyak. Sebanyak apa? Untuk yang ini kemungkinan kita ngambil yang sekitar 10.000 ke atas, yang benar-benar udah 10.000, karena kita melihat kalau yang 10.000 itu biasanya
cukup banyak untuk mendapatkan engagement gitu Pak dari audiens. Mungkin dari Denim ada yang mau dimakan? Bisa dilanjutkan pertanyaannya? Aku boleh lanjutin, Pak. Jadi Boleh. kan tadi NIM? kalau aku dengar kan dari NIM 375. Kalau aku dengar kan tadi dari dokter sama influencer tadi kan dia lebih mentingin banyaknya followers ya. Sedangkan in case sekarang tuh banyak banget influencer entah apalah. Gampang banget lah buat dapat 10.000, entah itu bisa beli subscriber atau beli followers dan sebagainya. Menurut dari pandangan Insomniac sendiri, apakah itu salah satu alasan relevan gitu buat buat influencer, dokter dan sebagainya itu benar-benar toh dari followers gitulah. Oke, nice. Oke, mungkin gini ya, kita balik lagi ke case dari TrueIF itu sebenarnya brand awareness mereka tuh masih kurang banget gitu loh. Nah, kita kenapa ngegandeng influencer yang followers Instagramnya banyak? Ya karena pertama kita pengen orang-orang interesting gitu loh. Nah, terus kedua adalah permasalahannya adalah orang-orang itu di case kita itu banyak yang gak aware terhadap kesehatan kulitnya. Makanya kita menggandeng dokter dengan followers yang 10.000 juga. Sebenarnya jangan terpaku terhadap followers 10.000-nya, tapi yang satunya menggandeng untuk meng-guide interesting dari audiens, dan satunya adalah meng-guide untuk interesting seseorang terhadap aware-nya terhadap kesehatan kulit. Itu sih yang kita lebih bold-nya di situ. Cuma tidak menjelaskan apa yang ditanyain sama Wildan sebenarnya. Wildan tadi nanya, apakah harus 10.000 gitu patokannya. Terus Triaji juga menjelaskan, ya jangan terpatok di situ. Ya iya, jangan terpatok di 10.000-nya. Tapi kenapa? Apa yang lain? Mungkin saya, Reza 008 ingin menambahkan. Oke. Yang dibilang Wildan tadi seperti orang lain juga bisa beli followers gitu. Nah itu mungkin kita sebelum memilih merekrut influencer, kita juga meriset bagaimana interaksi antara followers dengan influencer tersebut melalui like dan komen dari Instagram influencer tersebut. Jadi tidak asal 10.000 kita lihat langsung kita rekrut atau kita ajak untuk mempromosikan produk TrueIF itu sendiri. Terima kasih. Oke. Ini kenapa di satu kelompok ada lebih dari satu pendapat? Denim boleh dilanjutkan pertanyaannya? Nilai terendah sekarang ada di angka 60 masih? Saya 276 izin bertanya untuk Insomniac. Di program kalian kan ada mengadakan True Beauty Fest ya? Itu berapa hari, berapa lama? Dan itu di mana? Oke, detail dari Beauty Fest. Oke, untuk True Beauty Fest itu sebenarnya balik lagi ya, kita kasih tahu bahwasanya kita tuh pengen ngenaikin juga bahwasanya orang itu harus aware terhadap kesehatan kulit. Nah di situ tuh kita ngadainnya kisaran 1 minggu di pusat perbelanjaan di Kota Malang. Nah dalam waktu 1 minggu itu booth yang disediakan di sana itu nggak cuma sekedar booth TrueIF aja, tapi di sana juga ada konsultasi kesehatan kulit. Terus nanti juga ada kayak seminar dari TrueIF itu kayak seminar dari dokter-dokter kecantikan. Kenapa pentingnya tuh kita tuh harus merawat kesehatan kulit. Nah, ujung-ujungnya dari hal-hal tersebut itu bakal dikaitkan ke TrueIF. Jadi produk TrueIF itu punya beberapa kayak 6 serum nice yang itu bakal ngebantu kalian untuk bisa menjaga kesehatan kulit kalian. Jadi itu. Silakan dikejar. Oke, saya 276 izin bertanya lagi. Kalian kan True Beauty Fest-nya ini selama 1 minggu, dan kita itu hampir sama, kita sama-sama mendirikan bot, tetapi beda dengan apa yang ada di dalamnya. Di bot saya itu ada konsultasi dan offline marketnya mereka. Terus kan bot kita itu kurang lebih lama daripada kalian, yaitu 2-3 bulanan. Itu menurut kalian efektifan mana? Sebenarnya kalau efektif ya, kenapa kita ngambil yang 1 minggu? Karena kita mikirin dari segi budgeting juga ya. Kita nggak semata-mata cuman kayak, ngadain selama banyak waktu kayak misalkan 3 bulan. Kita mikirin budgetingnya juga. Karena kalau kita lihat
kita mending ngadain yang 1 minggu full, tapi kita ngundang banyak dokter kecantikan. Kalau di situ juga udah dijelasin kok, kita bakal ngundang dokter kecantikan yang dimana itu dokter kecantikan di Malang dan juga di nasional gitu loh. Dan ada yang kalau kalian tahu itu, kalau di website TrueIf itu ada dokter, salah satu dokter yang menjadi penguji dari TrueIf. Nah, rencananya kita mau datengin dia juga. Nah, itu bakal butuh budgeting sehingga kita butuh sekitar waktu 1 minggu untuk menarik engagement-nya. Setelah dari True Beauty Fest itu kan kita punya kelanjutan program. Nah, kelanjutan program kita itu adalah di mana kita menarik engagement dari sosial media. Jadi setelahnya itu habis True Beauty Fest itu ngapain sih? Ada apa lagi? Jadi kita ngelihat tariknya tuh dari sana gitu. Berarti kalian itu menaruh daya tarik utamanya itu pada 276 udah habis. Jatahmu bertanya udah habis. 276. Oke, 2 menit lagi. Nilai tertinggi di 60, nilai terendah di 60, nilai tertinggi di 90. Satu setengah menit. Last 60 second. Empat 40 detik. Misi 184 mau nambahin. Kan tadi kalau misalnya yang tadi di mall True Beauty Fest itu kan 1 minggu. Terus langkah selanjutnya itu kalian bakal gimana? Kan di sini ada giveaway, juga ada mengadakan giveaway di sosial media dengan door prize yang besar itu. Itu apakah ketika True Beauty Fest itu ada giveaway atau setelah selesainya True Beauty Fest itu? Oke, thank you. Udah kelar, waktunya habis. Aku umumin nilainya. Nilai akhir untuk UTS. Insomniac 00160, 00970, 00875, 00790. Dari denim 18475, 37580, dan 27680. Aku mau konfirmasi dulu, dari denim kalian apakah cuma bertiga? Berempat, Pak. Berempat kok. Yang satu memang tidak bertanya. NIM-nya berapa? NIM berapa, Viv? 2. Sebentar, Pak. Mau cross check. Hadir. Berapa NIM-nya? Sebentar, Pak, masih dicek, Pak. 185, Pak. Oh, itu Pak sudah dijawab, Pak. 185. Oke. Oke, karena 185 nggak ngomong apapun, nilai kamu untuk di Q&A 0 ya. Oke, thank you untuk denim. Tolong standby sampai akhir ya. Karena ntar kami ada konfirmasi lagi untuk yang khusus kemarin. Thank you. Next kita bakal ke, ini kayaknya big match-nya kelas A sih.
ada Kan, Kahiko, dan Aman. Ada 2 big match di kelas E. Kan, Kahiko, dan Aman plus nanti ada Aksa dan Monokrom yang aku tunggu. Oke, Kan udah lengkap? Apakah Kan udah lengkap? Kan, Kahiko, Aman. Aman. Kan. Kahiko mana ya? Oh, ini. Kan udah lengkap? Halo? Halo, halo? Halo, bisa konfirmasi? Kan, Kahiko, dan Aman, ada yang udah lengkap? Aman lengkap, Pak. Pak, kayaknya yang kan kurang 1 anggota deh, Pak. Oke. Bentar. Oke. Kan kurang 1. Kahiko juga kurang 1, Pak. Kahiko kurang 1, Aman lengkap. Oke, kalau gitu kita mulai dari kelompok Aman aja. Bentar. Oke, tim Aman silahkan bertanya. Dan timernya bakal aku mulai sesaat setelah pertanyaan pertama selesai. Pak, Silakan, izin Aman. bertanya. Ini Ini- langsung untuk kedua kelompok ini ya, Pak? Bisa langsung kedua, bisa ke salah satu aja. Oh, baik. Oke, silakan. Silakan, Aman. Saya NIM 429 Oke. bertanya kepada Kahiko. Mhm. Pada bagian objektif itu kan bisa disebut juga sebagai langkah-langkah yang kita lakukan untuk mewujudkan goals yang kita punya ya. Nah, kalau Kahiko, kenapa memilih melakukan penelitian berdasarkan hasil survei pelanggan? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kalian mewujudkan SMART goals yang hanya melalui survei tersebut. Oke. Ada lagi? Silakan untuk yang bertanya. Aman. Masih untuk Kahiko. Di bagian problem statement, Kahiko menyebutkan kurang optimalisasi peran sosial media. Sedangkan pada analisis pastel, di bagian teknologi, Kahiko menyebut Avoskin memiliki konten di setiap platform media sosial yang menandakan bahwa Avoskin turut mengikuti perkembangan zaman. Nah, saya pikir ini suatu pernyataan yang kontra. Bisa dijelaskan. Oke. Oke, thank you. Silakan yang lain. Oke, Ocha. Buat Kahiko, saya mau nanya, di analisis audiensnya itu kan mereka lebih memilih berbelanja online yang banyak. Nah, tapi di bagian timeline dan smart goals-nya itu Kahiko itu lebih menonjolkan itu, Pak, event-event outdoor gitu, kayak event-event lingkungan.
Berarti kan kalau misalkan audiens itu lebih memilih berbelanja secara online, ada urgensi yang membuat mereka itu milih buat belanja online gitu. Kenapa mereka nggak keluar? Nah, kenapa event yang dipilih malah event outdoor? Nah, itu saya perlu alasannya. Terima kasih. Oke, thank you. Semua ke Kahiko ya? Boleh. Tujuh setengah menit lagi. Pak, Kahiko. Pak, saya mau tanya. Boleh. Ntar kalau misalkan saya tanya lagi, berarti kesempatan nanyanya udah habis. Yes. Terima kasih, Pak. Kahiko boleh langsung menjawab. Aku tunggu. Baik Pak, saya izin menjawab pertanyaan yang ketiga dari Rona. Dari hasil survei kami kan mengatakan kalau NIM berapa? NIM 374. Oke. Oke. Dari hasil survei yang sudah kita lakukan, itu kan memang hasil mengatakan bahwa audiens Islam itu lebih suka berbelanja secara online. Tapi kenapa kita lebih menekankan event-event yang diadakan secara offline? Nah, kembali lagi ke tujuan kita bahwa kita di sini untuk memperluas pasar di Malang Raya. Nah, anggaplah bahwa audiens kami yang berbelanja secara online itu udah banyak. Nah, kita ingin orang-orang tuh lebih memperluas gitu loh metode pembelian mereka. Jadi nggak hanya secara online. Jadi kenapa kita juga ingin untuk mengajak audiens berbelanja secara offline itu ya karena kita merasa bahwa kita bisa lebih unggul untuk menunjukkan kualitas produk kita apabila audiens kita tuh tahu apabila audiens kita tuh juga berbelanja secara offline gitu. Jadi pengalaman audiens nggak hanya secara online. Seperti itu, Pak. Oke. Silakan yang lain. 5 menit lagi. Dari Aman terutama. Saya izin bertanya kepada Kan, Pak. NIM-mu berapa? 429. Kamu sudah bertanya 2 kali by the way. Thank you. Bukan per kelompok ya, Pak? Bukan. Per orang 2 pertanyaan. Siap, terima kasih, Pak. Ada lagi? Pak, kok nanya yang pertanyaan sebelumnya itu bisa, Pak? Boleh. Mau ngulang kan pertanyaannya siapa? Yang dari Diva tadi. Ngulang pertanyaan dari Diva? Ya, yang dijawab tadi itu, pertanyaan yang tadi itu. Yang pengalaman audiens itu. Itu maksudnya kita mendapatkan pengalaman audiens itu pengalaman apa yang kita bisa dapat gitu loh. Iya. Ini kamu mau bertanya atau mau menjawab? Bertanya, Pak. Oke, kamu dari kelompok mana? Dari kelompok Kan. Ini waktunya kelompok Aman buat bertanya, by the way. Oh, oke, Pak. Saya ingin menjawab pertanyaannya di ini. Oke, NIM-mu berapa? NIM 438. 438 maaf sebelumnya dari... boleh diulangi lagi dari kelompok Kahiko. Oke, silakan diulang pertanyaannya. Yang nomor berapa? Yang nomor 2. Nomor 2. Pada problem statement, Kahiko menyebutkan kurang optimalisasi peran sosial media. Sedangkan pada analisis Pestel, di bagian teknologi itu Kahiko menyebut bahwa Avoskin memiliki konten di setiap platform media sosial yang menandakan bahwa Avoskin turut mengikuti perkembangan zaman. Nah, saya pikir ini pernyataan yang kontra begitu.
Jadi Bisa kalau menurut dijelaskan. kami, dari kesepakatan kami itu di dalam artian kurangnya optimalisasi di konten bagian TikTok. Nah, di TikTok itu sempat beberapa bulan Avoskin itu jarang memposting konten, jarang memperbarui konten. Sedangkan di Instagram sendiri konten Avoskin itu sangat istilahnya sangat tertata, sangat terplanning, dan juga di Twitter itu juga sering memposting atau memperbarui konten gitu. Jadi kurang optimalisasi dalam artiannya seperti itu. Kalau yang nomor 1, boleh diulangi pertanyaannya. Nomor 1 itu di bagian objektif ini kan kita bisa sebut sebagai langkah-langkah kita untuk mewujudkan goals yang kita punya ya. Lalu Kahiko memilih melakukan penelitian berdasarkan hasil survei pelanggan. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kalian mewujudkan SMART goals kalian hanya melalui survei. Satu setengah menit lagi. Saya mau bertanya, Pak. NIM 425 dari Aman. Aman. Oke, silakan. Saya mau bertanya ke tim kan. Nah, di sini kan di SMART Goals kalian itu, kalian menyebutkan bahwa ingin menjadikan Avoskin sebagai top of mind di Malang Raya. Tapi kan untuk mewujudkan itu kan kita perlu ada positioning, di mana kita memposisikan brand kita sebagai apa gitu. Nah, aku mau tahu kan ini memposisikan brandnya seperti apa. Terima kasih. Gimana? Bagaimana kan memposisikan Avoskin? Gitu. Iya, dia memposisikannya itu untuk brand yang seperti apa gitu, Pak. Memposisikan atau positioningnya seperti apa? Ini dua hal yang berbeda, by the way. Positioningnya maksudnya, Mas. Maaf. Oke, positioningnya seperti apa? 30 detik lagi. Pak, saya mau bertanya. Silakan. Ke 278, Pak. Buat kelompokkan. 278. Oke, silakan. Itu ini saya mau nanya ini, Pak. Kenapa PPT-nya yang di KAN itu banyak yang bolong, kayak nggak ada analisis 5C, pastel SWOT, media planning kayak gitu, Pak? Gimana kan bisa diulang? Kenapa PPT-nya dari kelompok KAN itu banyak yang bolong, kayak analisis 5C, nggak ada pastel SWOT, media planning kayak gitu, Pak? Oke. Saya mau nanya itu. Ya. Oke, thank you. Waktunya habis buat Aman bertanya. Next, kita geser. Kahiko udah lengkap? Oke, langsung Kahiko kayaknya. Silahkan Kahiko bertanya. Boleh kepada KAN, boleh kepada Aman. 1 orang maksimal bertanya 2 poin pertanyaan. Silakan. 438. Saya ingin bertanya kepada kelompok KAN. Jadi di Smart Goals-nya itu kan meningkatkan brand awareness Avoskin dengan bekerja sama bersama influencer untuk review produk. Nah, atas dasar apakah kalian menentukan pencapaian tersebut? Maksudnya Smart Goals-nya itu didapat dari atas dasar apa? Oke. 70. Thank you. Nur Aziza, silakan. Saya mau bertanya ke kelompok KAN. NIM-mu berapa? 461. Oke.
Untuk pada poin peso yang earn itu ada liputan media. Maksudnya liputan media seperti apa yang dimaksud, Pak? Oke, earn liputan media seperti apa? Next, Rona mau ngapain? Raise hand aja, Pak. Diva, silakan. Saya NIM 374 mau bertanya buat kelompok kan terkait pertanyaan dari Amila tadi, apa langkah yang akan kalian ambil kalau ternyata konten honest review dari user Avoskin itu ternyata belum cukup untuk menggait audiens, terlepas dari program-program yang sudah kalian tetapkan gitu. Oke. Risk manajemennya gimana? Oke, ada lagi? Atau kan boleh langsung menjawab ya? Pak, saya mau jawab, Pak. Kamu aman tidak ada pertanyaan untuk aman deh kayaknya. Iya, nggak ada. Iya, kan nggak boleh ngejawab. Kamu nggak ditanya ngapain ngejawab? Rona dari tim KAN, Pak. Oh, Rona dari KAN. Seriously? Oke. Kamu tadi makan waktunya aman loh ya. Silakan tim aman komplain ke Rona. Oke, silakan jawab. Pak, saya mau jawab tadi yang positioning memang benar di PPT kami itu tidak ada positioning, tapi di Smart Goal Statement, kami itu secara terus-menerus menyebutkan Magic Touch. Jadi positioning dari kami untuk Avoskin itu adalah ingin memberikan istilahnya top of mind magic touch-nya Avoskin itu di benak audience begitu. Jadinya kayak audiens itu kalau pakai Avoskin kayak after effect-nya tuh cepet gitu loh, Pak. Terima kasih. Terus untuk yang kenapa PPT-nya itu bolong-bolong, karena setelah melalui diskusi panjang akhirnya kami memutuskan untuk hanya menggunakan PPT seperti ini gitu, kayak poin-poinnya aja. Terima kasih. Oke. Nur Aziza, NIM? 461, Pak. Oke, silakan. Buat aman. Untuk timeline sponsor Jazz Gunung Bromo, apakah cocok dengan produk Avoskin yang mungkin kurang nyambung ya? Menurut saya. Ada lagi? Udah. Oke, Jazz Bromo, kenapa dipakai? Next, Diva. Silakan Diva. Saya mau bertanya buat kelompok aman. 374, benar? Iya, betul. Oke. Strategi untuk meningkatkan brand awareness. Di situ taktik yang kalian gunakan itu kan menggait brand ambassador. Tapi apa yang akan kalian lakukan kalau nanti ternyata permasalahan audiens sebenarnya itu bukan tentang brand awareness. Katakanlah brand awareness Avoskin di audiens itu udah cukup tinggi gitu. Tapi permasalahan utama yang sebenarnya dan dihadapi oleh Avoskin sendiri adalah kenapa orang-orang sampai sekarang belum menggunakan Avoskin adalah karena memang harganya. Itu apa yang akan kalian lakukan? Oke. Diva mempertanyakan dokumenmu. Kayaknya nggak valid deh. Oke, thank you. Next, Ocha lagi. Mute. Pak, mau konfirmasi aja, tadi ada yang nanya perihal kalau misalkan target kita itu tidak sesuai, kayak research itu belum bisa mempengaruhi audiens gitu. Nah, kami yakin dengan smart goals kami yang hanya fokus pada brand awareness di sosial media khususnya, di luar dari event-event kecil kami yakin dalam 3 bulan itu dapat mempengaruhi
benak audiens. Karena juga dilihat dari setelah kami melakukan research melalui Sociola dan Twitter itu brand awareness Avoskin itu kayak dapat mulai dipercaya gitu loh Pak, honest review-nya. Terima kasih. Hmm. 4 menit lagi buat Kahiko. Nilai terendah 65, nilai tertinggi masih di 80. Masih berjalan waktunya. Pak, mau menjawab yang tadi boleh nggak? Nggak boleh. Udah lewat sesinya. Pak, saya izin jawab. Yang tadi menggunakan Avoskin sebagai sponsornya Jazz Gunung Bromo. Oke. Jadi Mau berapa? 429. Oke, silakan. Saya pikir kenapa cocok untuk Jazz Gunung Bromo karena mungkin sesuai dengan tema brand kami yaitu alam. Begitu, Pak. Apa hubungannya alam dengan Jazz Bromo? Mungkin karena diadakan di Gunung Bromo. Bukankah dengan adanya acara besar di daerah yang masih virgin gitu, bukannya malah ngerusak alamnya ya? Gimana dong, Dewi? Bromonya bisa rusak dong. Yang jadi kontradiktif dengan program kalian yang melindungi alam dong. Gimana? Oke, next. Ocha. Saya mau jawab tadi ada pertanyaan juga Pak mengenai peso modelnya di earn-nya. Kenapa ada liputan media? Karena kita kan juga di Dominus Network itu juga ada event-event yang kayak Avoskin berkolaborasi dengan beauty influencer dan lain sebagainya itu. Nah, kalau misalkan kita ada publicity media, itu akan sangat membantu, misalnya kayak Malang Times dan lain sebagainya. Kenapa? Karena informasi yang bisa diberikan itu bisa lebih lengkap gitu loh, kayak why-nya, terus juga acara Avoskin tuh isinya apa aja dan mengapa gitu. Terus karena juga target kita itu hanya Malang Raya, kita kan fokus ke Malang Raya, jadinya saya yakin juga liputan media yang Malang Times itu juga akan sangat membantu gitu Pak untuk engagement-nya. Tidak selebar engagement-nya Kahiko. Terima kasih. Oke. Amila 438. Iya, saya ingin bertanya lagi kepada kelompok kan. Jadi smart goals-nya itu kan meningkatkan brand awareness ya. Sedangkan dari riset kami sendiri, brand awareness-nya Avoskin itu sudah sangat tinggi, yaitu 74%, dan juga ketertarikan masyarakat terhadap produk Avoskin itu juga tinggi, termasuknya tinggi, yang yaitu sebesar 58%. Nah, itu berarti kira-kira apa benar ya kalau meningkatkan brand awareness, padahal dari riset kami sendiri brand awareness-nya itu sudah sangat tinggi. Oke. Thank you Amila. Waktunya habis. Oke, sampai di sesi kedua ini nilai tertinggi ada di angka 85, nilai terendah di angka 65. Next,
waktunya tim Kan buat bertanya. Silakan. Waktunya aku mulai setelah pertanyaan pertama selesai. Pak, saya masih ada satu pertanyaan kan berarti ya? Kamu masih ada 2 pertanyaan karena yang awal tadi hangus. Oh gitu. Oke, saya mau tanya untuk Kak Hiko, Pak. Di SMART Goals-nya itu yang di attainable kan melakukan penelitian untuk peluncuran produk baru. Nah, itu kok kayak agak bersinggungan gitu loh, karena kan kita kan untuk penelitian untuk melakukan peluncuran produk baru itu apakah ranah kita sebagai agensi research gitu. Saya mempertanyakan hal itu gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Atau mau langsung dijawab juga boleh. Pak, saya mau nanya buat Kak Hiko. Buat Kak Hiko, pada bagian analisis 5 yang bagian climate, itu kan kalian menjelaskan kalau beberapa tahun ke depan tren skincare akan semakin berkembang dan kemungkinan skincare dengan konsep green beauty akan tenggelam popularitasnya. Nah, gimana cara kalian mempertahankan konsep itu pada Avoskin agar tidak mengurangi popularitas Avoskin sendiri dan mengurangi perekonomian petani Indonesia? Sedangkan kan bahan dasar Avoskin sendiri itu kan dari tumbuhan yang alami dan itu kan dihasilkan oleh petani Indonesia sendiri. Terima kasih. Intinya adalah bagaimana caranya mempertahankan konsepnya itu, green beauty-nya itu. Oke. Pak, saya mau menjawab pertanyaan dari Intan tadi. Boleh. NIP 461. Oke, silakan. Mungkin dengan melakukan kayak event-event rutin kayak gitu-gitu. Terus peluncuran produk baru tuh buat inovasi-inovasi gitu. Pertanyaannya Intan tadi lebih ke bagaimana mempertahankan eksistensi salah satu produk kalian. Iya. Dan 461 memilih buat bikin produk baru gitu. Iya, varian-varian. Lah kalau merubah produk kan berarti konsepnya berubah juga dong. Ya mungkin konsepnya sama tapi varian berbeda gitu. Berarti kalian nggak bisa mempertahankan konsep itu dan bisa mengurangi popularitasnya dong. Oke, Intan, masih kehitung satu pertanyaan karena mempertanyakan konsistensi jawaban dari 461. Oke, silakan. Mau jawab boleh, mau bertanya yang lain juga boleh. Mohon maaf, pertanyaannya dari Intan boleh diulangi? Intinya tuh aku kayak gimana caranya kalian itu mempertahankan konsep dari green beauty itu. Soalnya kan itu kalau misal udah tenggelam popularitasnya yang kayak kalian sebutin itu kan mengurangi perekonomian juga buat petani Indonesia. Sedangkan kan bahan dasar dari Avoskin sendiri kan dari tumbuhan-tumbuhan yang dihasilkan oleh petani Indonesia itu sendiri. Kak Hiko meramalkan bahwa salah satu produknya itu bakal nggak ngetren lagi. Pertanyaannya Intan adalah gimana cara kalian agar si produk ini tidak termakan tren, tetap bisa dijual, karena dengan produk itu dijual, perekonomian petani Indonesia juga akan terbantu. Intinya gitu. Ini asisten udah pada gemes, pegang botol, pengen nimpuk nih. Pak, saya Diva, Diva, sorry. Iya, silakan Diva. Dari pertanyaan yang barusan ini, gimana cara kita tetap mempertahankan popularitas kita dengan konsep green beauty? Nah, gimana cara kita? Nah, itu tadi kita kan niat awalnya adalah untuk meningkatkan brand awareness terlebih dahulu. Nah, tadi yang dikatakan
Amila, kelompok saya juga, itu bahwa brand awareness-nya Avoskin itu udah cukup tinggi. Nah, dari brand awareness yang sudah sangat tinggi itu, maka seiring berkembangnya zaman yang saya bilang itu konsep green beauty mungkin akan tenggelam popularitasnya. Nah, maka dari itu brand awareness ini kita bawa sebagai apa ya, kayak bekal gitu loh. Jadi kita udah ada bekal brand awareness yang sangat tinggi di masyarakat. Jadi dengan adanya brand awareness yang sangat tinggi itu, kita yakin bahwa seiring berkembangnya zaman pun konsep green beauty dari Avoskin sendiri itu nggak akan nggak akan hilang popularitasnya gitu loh, karena dia udah melekat di masyarakat, apalagi dia juga menggunakan bahan-bahan dari petani kan. Jadi istilah gampangnya tuh pokoknya orang-orang udah tahu banget lah kalau Avoskin itu udah melekat di benak masyarakat bahwa Avoskin itu memang benar-benar Avoskin yang mengusung konsep green beauty gitu. Tetap belum menjawab pertanyaannya Intan sebenarnya. Aku tambah nilainya deh. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Intan. Oke. Jadi untuk mempertahankan popularitasnya sendiri, kita bisa mengkampanyekan zero waste itu, kemudian penghijauan dan lain sebagainya, bisa mengkampanyekan melalui konten-konten Avoskin. Kemudian termasuk popularitas Avoskin sendiri itu bukan hanya dari dari zero waste-nya itu, bukan hanya dari ramah lingkungannya itu. Nah, bukan dari ramah lingkungannya itu, juga popularitas Avoskin itu termasuk memiliki produk yang memiliki kualitas yang tinggi dari segi komposisinya. Jadi di sisi lain konsumen serta audiensnya Avoskin itu membeli Avoskin karena komposisinya yang berkualitas tinggi, menjadi target ya. Termasuk gimana? Jadi di sisi lain itu orang juga mau beli karena ada konsep ramah lingkungannya itu gitu. Jadi bukan satu-satunya popularitasnya Avoskin itu ramah lingkungan itu. Oke. Ini kelompokan yang lain ada yang mau bertanya? Karena Intan sangat memberi nilai kepada Kahiko gitu. Jawabannya banyak, jadi nilai mereka jadi banyak. Oke, kan yang lain. Silahkan bertanya dulu. Sebelum kita ke Diva kayaknya mau ngomong lagi. Pak, boleh nanya nggak, Pak? Oke, silakan. Nggak kan, misalnya kalau yang tadi itu tidak berhasil, katanya kan bakal bikin konsep yang baru. Nah, konsep yang baru itu seperti apa ya, Pak? Apa akan sama seperti sebelumnya? Maksudnya sama itu konsepnya sama, cuma cara penggunaannya berbeda gitu. Oke. Konsepnya. Oke, kenapa memilih untuk bikin produk baru? Intinya kayak gitu. Kan ada yang mau ditanyain lagi? Kalau enggak kita ke Diva. 3, 2, 1. Oke, Diva silakan. Saya mau menambahkan jawaban dari Amila tadi, itu gimana cara kita mempertahankan popularitas kita, itu seperti program yang kita buat. Jadi kita kan bikin program offline, di mana kita tuh mengajak audiens untuk melakukan penanaman pohon kembali dengan para beauty vlogger. Nah, di sini nanti ke depannya kita juga bisa itu tadi mengkampanyekan program-program, event-event di mana kita tuh mengajak audiens untuk berkontribusi secara langsung untuk melakukan perawatan pada alam seperti itu. Jadi audiens semakin dapat pengalaman secara langsung gitu.
Terus mau menjawab juga pertanyaan dari Hairul Anam ya. Ya, tentang konsep baru itu tadi kan apa tadi ya? Iya, mau bikin produk baru ya. Maksudnya di sini produk baru itu bukan kita bikin produk baru dengan konsep yang lain, tapi kita tetap bikin produk dengan konsep green beauty karena ya kita kan dari awal berdiri itu memang udah sepakat untuk green beauty. Nah, untuk produknya itu maksud kami di sini bukan bikin produk baru, tapi lebih ke bikin apa ya, varian baru kayak ya kemasan yang lebih ekonomis kayak gitu loh Pak. Jadi bukan bikin produk barunya gitu. Ya silakan dari kan dimakan penjelasannya Diva agak bunuh diri. Ocha silakan. Pak, jadi kami tuh research kemarin, Avoskin itu udah ada kemasan ekonominya, kayak travel size-nya gitu. Terus juga kalau misalkan mau keluarin produk baru, balik lagi tadi ranah kalian, dan ya itu Pak, travel size-nya tuh udah ada gitu. Maksudnya apa nih Oke, to the inovasi point-nya aja, yang... to the point aja, kurang 2 menit. Ya travel size-nya tuh udah ada Pak, jadi maksudnya yang mau di branding lagi, di inovasiin lagi itu apa gitu, yang lebih spesifiknya mungkin. Terima kasih. Yang lain? Yang lain dulu. Intan mau nambahin? Mungkin? Belum sih, Pak. 30 detik lagi. Diva lagi. Saya menjawab pertanyaan dari Rona. Jadi untuk spesifiknya kita bukan mau bikin kemasan travel size karena kita juga tahu bahwa Avoskin udah punya. Kita pengen bikin kemasan apa trial kit, ya trial kit. Oke, waktunya habis. Ya Allah. Sebuah. Oke, aku umumin nilai akhirnya di sesi ini kan, bener kan, seru. Ya Allah. Oke, dari Aman 42980, 42570, 27865. Dari Kahiko 37485, 43880 dan 46175. Untuk Kan 19585, 280 dan 04170. Oke, aku mau konfirmasi dulu di sini. Apakah tim kalian bertiga memang cuma bertiga? Aman memang bertiga, Pak. Aman memang bertiga. Oke, thank you. Kahiko? Kahiko sebenarnya berempat, Pak. Cuma ini dari tadi yang satu anggota. NIM-nya berapa yang satu terakhir? Sebentar, Pak. Kahiko yang satu. Siapa yang nggak ada? Naura Fatia, NIM 046. Mau dipecat apa enggak? Karena dia dapat 0 di UTS. Kan? Nanti pikirkan mau dipecat atau enggak. Kemudian Kan apakah memang bertiga? Enggak Pak, saya tadi konfirmasi ke Kavi, dia itu salah lihat jadwalnya, terus dia ngerjain layout katanya. NIM-nya berapa? NIM-nya berapa ya? Ntar ya Pak. Kalian masukin di sini nggak? Oh iya, di slide-nya ada. Bakal dipecat apa enggak? Enggak Pak, enggak. Oke. Kasih tahu si Kavi dia dapat 0 di UTS ini. Di UTS Q&A. Oke, thank you. Next kita, ya kan nggak datang. Gimana caranya dapat nilai kan? Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Thank you. Kalian bertiga. Next kita ada big match kedua
Bentar. Aksa dan monokrom. Bentar. Aksa dan monokrom. Be gentle ya. Jangan kasar-kasar. Ini agak mengerikan soalnya. Oke, aksa dan monokrom. Aksa udah lengkap? Sudah, Pak. Aksa udah lengkap. Monokrom udah lengkap? Hai, monokrom. Udah, Pak. Oke. Monokrom dulu, baru aksa. Pastikan kalian memaksimalkan waktu ya. Oke, silakan monokrom untuk di 10 menit pertama. Silakan bertanya. Waktunya aku mulai setelah pertanyaan pertama kelar. Yuk. Raffi? Pak, saya ingin bertanya. Ini pertanyaan ke Aksa ya, Pak. Pertanyaan pertama, apa yang akan kalian lakukan jikalau smart goals kalian tidak menyentuh target yang kalian tetapkan? Dan pertanyaan kedua, apa yang membuat kalian yakin bahwasannya kalian bisa meningkatkan desire dan brand advocate sebanyak 55% dalam kurun waktu 1 tahun? Itu aja, Pak. Oke, thank you. 97, next, Sofia. Saya mau ngasih pertanyaan, Pak. Boleh? NIM-mu berapa? NIM 300. NIM-mu 300, oke, silakan. Jadi setelah saya lihat di presentasinya Aksa di YouTube, jadi kan mereka di weakness-nya itu yang pertama itu ada strategi marketing di Malang Raya yang masih kurang. Itu saya pikir tidak relevan ya sama yang di strength-nya, yang di poin keempat, yang di situ tuh mereka jelasin di strength menyebutkan memiliki jaringan penjualan terbanyak di Kota Malang. Tapi di weakness-nya itu strategi marketing di Malang Raya itu masih kurang. Jadi kenapa dicantumin seperti itu? Terima kasih. Oke, nice. Ada lagi pertanyaan atau langsung dijawab sama Aksa juga boleh? Iya, Pak. Saya. Tolong dikondisikan. Buat pertanyaan pertama tadi, suaraku masuk ke? Masuk. Oke. Buat pertanyaan pertama tadi, apa yang kalian lakukan kalau misalnya smart goals-nya nggak ada? Di sini kita kan udah mempersiapkan. Kita punya taktik, punya strategi, punya program. Kalau misalnya teman-teman ngelihat di semuanya itu udah kita jelasin detail di PPT yang kita share atau di PDF yang kita share itu udah kita jelaskan taktik, program, terus juga udah kita jelaskan risk management juga. Jadi itu untuk mengantisipasi kalau semisalnya smart goals kita itu nggak tercapai. Tapi kita optimis sih sama program-program kerja yang kita buat itu bisa mencapai dari smart goals-nya tadi. Sama juga sama kayak tadi target audiensnya yang ditanyakan, kalau misalnya target audiensnya nggak tercapai gimana? Nah, tadi kan kita balik lagi, kita kan udah punya dan menyiapkan semuanya itu. Jadi itu memang tujuannya agar meminimalisir tidak tercapainya smart goals kita. Seperti itu. Oke. Silakan dilanjut. Boleh dilanjut jawab atau dilanjut pertanyaan. Oke, Faisal. NIM 456 dari Aksa. Oke, saya mau menjawab pertanyaan yang kedua. Apakah kalian yakin dengan smart goals kalian? Oke, kami punya 5 program unggulan, mulai dari campaign sampai Beautiful 1, 2, itu kami buat program yang berjenjang. Terus kami juga punya 2 program lagi tentang campaign self-love dan Glowing with Us. Glowing with Us ini adalah program di mana kami kerjasama untuk ajang-ajang kecantikan yang sering diadakan di Kota Malang. Kami yakin dengan smart goals, public desire, dan brand advocate sebanyak 55%
dalam waktu 1 tahun itu bisa tercapai. Apalagi hanya untuk di Malang Raya aja. Dan bukan KMS Glow ini asalnya dari Malang Raya. Terima kasih. Oke. Silakan. Diteruskan. Pak mau menjawab yang pertanyaan tadi tentang relasi strategi marketing sama penjualan di Malang Raya. Oke. Kalau menurut kami dari hasil analisa dan riset kami seperti ini. Jadi memang kenapa kok dia linknya banyak? Karena karena taktik penjualan dari MS Glow itu omni channel. Jadi mereka itu memperbanyak reseller, agen dan kawan-kawan. Tapi kan belum tentu dengan adanya reseller atau agen itu produknya bisa terjual kan. Makanya kita bilang marketingnya kurang. Kami juga mention di PPT bahwasanya event-event besar itu sering dilakukan di kota-kota besar aja. Jadi kadang orang-orang di Malang itu nggak tahu gitu kalau misalnya ada event-event tersebut. Jadi mungkin itu yang kami nilai sebagai strategi yang kurang di wilayah Malang Raya. Karena fokus kita adalah memenangkan pasar Malang Raya. Seperti itu. Oke. Ada lagi? 5 menit lagi. Silakan yang mau bertanya atau mau menambahkan jawaban juga boleh. Sofia? Saya mau izin bertanya lagi pada kelompok AXA. Jadi pada program Glowing with Us itu kan kerjasama dengan sponsorship. Nah, bagaimana cara kalian itu menggandeng sponsorship tersebut? Apakah ada cara tersendiri dari kalian? Sorry, izin menjawab. Saya dari AXA dengan 448. Jadi di program Glowing with Us itu kita bukan menggait sponsor, tapi kita yang menjadi sponsor di acara-acara tersebut. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aksa juga boleh menambahkan jawaban kalau mau diperpanjang dan dilengkapi. Nilai tertinggi masih di 80 di sesi ini. Tiga menit lagi. Atau kalau monokrom sudah ikhlas, mungkin bisa kita skip sesinya. Kalau belum, silahkan ditambahkan. Puluh detik lagi, kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung skip ya. Lanjut aja, Pak. Pak. Cek. Lanjut ke kelompok AXA aja, Pak. Oke. Kalau mau di skip langsung ke kelompok AXA akan punya waktu 12 menit untuk bertanya. Oke, kelompok AXA siap? Set ke 12 menit. Sabar. Udah deh. Oke, silakan dimulai.
Oke, buat teman-teman monokrom, aku mau tanya. Jadi pada PPT kalian itu kan kalian mencantumkan adanya strategi, terus ada taktik program dan lain-lain. Tapi kalian tuh tidak mencantumkan program yang mau kalian buat untuk memenangkan pasar Malang Raya. Nah, aku boleh tahu nggak program yang mau kalian buat itu apa sebenarnya? Oke. Bapak lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaannya itu tentang kesesuaian data yang kalian tampilkan di PPT gitu. Nah, pada data itu disebutkan kalau koresponden itu belum mengetahui produk-produk dari MS Glow. Nah, tetapi ada pertanyaan lain yaitu ada pernyataan lain yaitu mereka tidak memakai produk MS Glow karena kualitas produk yang kurang bagus. Nah, kalau mereka bisa membuat pernyataan kalau produk MS Glow itu kurang bagus, berarti kan mereka sebelumnya sudah pernah memakai gitu. Nah, bagaimana kesesuaian datanya gitu? Terima kasih. Oke, nice banget. Oke, Faisal, silakan. 456. Faisal 456. Saya mau bertanya tentang, kita mau tahu dong teman-teman monokrom positioning yang teman-teman jadikan untuk di paper kalian itu, karena positioning kan bakal ngaruh ke programnya gimana, walaupun programnya nggak ada ya. Taktiknya akan berpengaruh di taktik, strategi. Terus di slide yang slide yang objektif dan strategi teman-teman kan mencantumkan tagline. Bagaimana bisa ada tagline tapi nggak ada positioning? Bukankah urutannya itu dari positioning, brand story, key message, baru ke tagline? Jadi tagline-nya ada tapi kok positioning-nya nggak ada gitu teman-teman. Terima kasih. Oke Pak, boleh lanjut pertanyaan selanjutnya nggak? Lanjut, boleh. Oke, jadi untuk monokrom, saya 448 dari Aksa mau nanya, apakah bisa dijelaskan lebih detail lagi? Bisa dibenerin dulu Tom. Apakah bisa dijelaskan lebih detail lagi relasi antara program, strategi taktik, hingga KPI pada program yang udah kalian buat? Karena jujur kami tidak menemukan keterkaitan satu sama lain. Terima kasih. Thank you. Silakan kalau mau dijawab boleh ya. Teman-teman monokrom angkanya masih berhenti di 75 by the way. Jadi usahakan menjawab sebisa kalian, semampu kalian. Dari Aksa mau menambahkan juga boleh. Pak, mau izin bertanya sama kayak teman-teman tadi sih, mau tanya buat poin domino efek nomor 3 di PPT kalian, itu kalian mencantumkan kalau misalnya ada statement yang mengatakan terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk dan efek yang ditimbulkan selama pemakaian produk skincare MS Glow. Selama pemakaian produk skincare MS Glow. Padahal target kalian itu kan non-user, di mana kalian bisa bikin domino efek kayak gitu. Kan harusnya domino efeknya nanti biar mereka mau mencoba atau membeli produk tersebut. Jadi itu gimana penjelasannya? Oke, nice. Oke, boleh dilanjut juga. Sambil menunggu tim monokrom menjawab, boleh dilanjut pertanyaan yang lain? Oh iya, pertanyaan berikutnya teman-teman, ini tentang potential stakeholder. Nah, kalau di tugas teman-teman itu menyebutkan stakeholder dari MS Glow ini. Nah, menurut kalian itu stakeholder dari potential stakeholder dari MS Glow ini siapa aja? Bisa tolong dijelaskan ya, karena dua hal itu berbeda, potential stakeholder sama stakeholdernya. Terima kasih. Thank you. Wah. Empat 456 sama 448 masih ada jatah satu pertanyaan lagi. Iya, 456 Pak Faisal. Oke. Saya mau bertanya lagi tentang personanya yang teman-teman
angkat di sini. Karena di papernya teman-teman itu persona hanya primer perempuan 17-25, sekunder laki-laki 25-35. Ya kalau bukankah persona itu isinya psikografi, yang isinya itu kayak kepribadian mereka, gaya hidup mereka, minat mereka seperti apa, bukan demografi yang hanya mencantumkan gender dan umur. Kalau perempuan 17-25, teman saya Dinda, Rosa sama-sama 20 tahun, tapi mereka punya perbedaan minat. Psikografi mereka berbeda. Jadi kita mau tahu persona yang teman-teman angkat di sini yang seperti apa. Terima kasih. Oke, thank you. Oke Pak, mau nanya lagi Pak. Boleh. Dengan objektif kalian yang hanya mengganti tagline dan mempertahankan kualitas produk dengan time bound yang hanya 2 bulan, apakah kalian yakin bisa menguasai pasar Malang Raya? Kalau bisa tolong jelaskan. Terima kasih. Oke, ini dari Aksa jatah pertanyaannya udah habis. Monokrom, apakah ada yang mau dijawab? Ataukah masih butuh waktu untuk berpikir? Nilai ancamannya asisten loh. Jahat loh kakaknya. Oke, silakan nilainya monokrom ditambah. Sofi? Silakan, Sof. Saya mau izin menjawab pertanyaan yang nomor 1 ya. Program dari kita itu sebenarnya itu membuat talk show, menghadirkan dokter kecantikan dan beauty influencer yang mengedukasi masyarakat tentang keunggulan dari produk MS Glow tersendiri. Oke. Kemudian apakah itu dirasa bisa menuntaskan goals yang kalian tentukan, yang udah kalian tetapkan? Ada lagi dari monokrom yang mau dijawab? Ada? Sofi, ada lagi yang mau dijawab? Jadi selain dari program kita membuat talk show itu, kita juga membuat program konsultasi online sama offline. Sehingga masyarakat itu lebih bisa lebih leluasa dan lebih praktis untuk bisa mengenali jenis kulit mereka sendiri. Pak, boleh menyanggah? Boleh menyanggah, boleh. Tidak bertanya kan, hanya menyanggah kan? Enggak, ya cuma bertanya. Kalau misalnya untuk membuat program konsultasi, setelah kami riset kemarin, itu MS Glow sudah punya program konsultasi sendiri, konsultasi online, baik online maupun offline, itu bisa dicek di websitenya. Jadi kalian bisa free konsultasi sama dokter yang ada di MS Glow. Itu udah ada di websitenya. Tapi berarti kan itu kan juga tetap belum meningkatkan penjualan di Malang Raya. Jadi menurut kalian gimana? Oke. Silakan. Satu menit terakhir. Ini kayaknya Aksa nilainya udah maksimal sih. Monokrom yang aku khawatir. Monokrom nilai tertingginya masih di 80, Sofi. 97 masih di 75. Oke, udah? Oke, waktunya habis. Waktunya habis. Oke. Thank you. Jadi
Untung Aksa sopan ya. Jadi dari nilainya monokrom 97, 75, 380. Kemudian dari Aksa 446, 90, 456, 90, 448, 85, dan 453, 80. Oke, di sini aku mau konfirmasi dulu. Monokrom apakah memang hanya berdua kerjanya? Bertiga, Pak. Yang satunya di mana? Satunya ada brief. Aku tadi ngeliat dia seliweran, tapi kenapa tidak ada pendapat atau something gitu? Nggak ada informasi? Oke, FYI berarti Brave nggak dapat nilai yang 60% ya. Nilai 60%-nya dapat 0. Jadi hanya mengandalkan nilai dari draft yang kemarin. Oke, thank you. Kita next ke sesi terakhir. Sesi terakhir ada Wacana dan Barokah. Barokah dong. Oke, bentar. Aku ngeliat naskahnya dulu. Wacana dan Barokah. Oke. Barokah udah siap? Udah lengkap? Sudah, Pak. Sudah lengkap. Oke, bentar. Barokah. Wacana udah lengkap? Halo, Wacana? Sudah, Pak. Oke, ini ntar silahkan dalam 10 menit Barokah bertanya terlebih dahulu. Kemudian nanti Wacana kalau ada yang bisa dijawab silahkan langsung dijawab. Boleh langsung dijawab. Biar nggak ribut, raise hand aja untuk ngantri ya. Oke, timernya bakal aku mulai sesaat setelah pertanyaan pertama kelar. Silakan Barokah. Iya Pak, saya mau dari pertanyaan pertama dari taktik. Mereka bilang mereka punya NIM 011 Pak. Oke. Silakan. Mereka bilang punya 4 cara untuk marketing. Yang pertama itu ada produk, price, place, sama promotion. Nah, tapi semenjak tadi saya lihat itu mereka nggak mencantumkan produk seperti apa yang akan mereka keluarkan, dengan harga yang seperti apa, terus tempat yang seperti apa, dan model promosi yang seperti apa yang mereka lakukan untuk target marketing itu. Ya, Oke, thank you. Silakan yang lain. Timernya udah mulai. Saya Pak mau nanya NIM 147. Oke, 147. Dia mau nanya yang di Smart Goal General Target, katanya kan itu tulisannya Lakuko mengontrol 60% lokal skincare market, penjualan marketnya itu 60%. Sedangkan di visualisasi datanya yang ada di PPT-nya punya Wacana itu nggak ada itu. Itu dapat datanya dari mana ya? Oke, ada informasi tanpa data. Thank you Ilham. Ada lagi yang lain? Saya. Oke, NIM. NIM 148. Oke, Deva. Saya mau nanya, kan di PPT kalian tidak ada program. Jadi saya mau nanya program kalian untuk mendominasi pasar lokal sampai 60% itu bagaimana caranya? Terus pertanyaan kedua, ini di slide objective awareness, di sana kalian menyebutkan bahwa menargetkan offline dan online store target sebesar 160% sebulan dan untuk konsumen yang puas akan produk tersebut sebesar 80%. Nah, itu bagaimana cara kalian mencapai target yang kalian sebutkan? Karena menurut saya 160% itu termasuk besar. Udah, itu Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Saya mau bertanya Ashifa Rembulan NIM 286. Di sebentar Pak.
Oh, di SWOT yang opportunities itu ada new preference in Lakoko Skincare. Itu apa sih new preference yang kalian maksud? Sama operational difficulties itu apa maksudnya? Apa yang kebingungan, apa yang kesusahan di operasional apa itu? Oke, gitu aja Pak. Oke, thank you. Operational difficulties. Next, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau Wacana boleh juga langsung menjawab? Pak tadi mau jawab yang apa ya barusan yang Ilham kalau nggak salah, yang katanya nggak ada datanya itu yang 60% itu sebenarnya kayak bukan apa sih, kan ini tulisannya to dominate the skincare market, Lakoko must have to achieve the sales target of 60%, kayak jadi baru mau achieve itu loh, kayak kayak goals-nya bukan udah tercapainya gitu. Soal tadi kayaknya agak misunderstanding aja. Oke, 077. Ada lagi? Saya NIM 011 mau tanya. Di media planning itu awareness-nya mereka bilang pakai channel dan jenis kontennya itu blog. Sementara untuk saat ini tuh orang-orang udah jarang banget ngelihat sebuah produk itu dari blog. Biasanya mereka lewat TikTok atau Instagram dan segala macam. Sekarang itu udah banyak yang kayak gitu, lebih dari blog gitu. Kenapa kok kalian milih untuk awareness yang sebegitu berpengaruhnya kok pakai blog gitu? Oke. Nice. Apakah ada alasan khusus pakai teknik yang jadul gitu? Mau jawab? Kalau misal blog sih bukan literally blog yang kayak zaman dulu ya, yang zaman masih kayak Kaskus gitu, enggak. Cuman kayak Female Daily itu review-reviewnya. Jadi pakai itu sih, maksudnya blognya yang kayak Female Daily gitu. Bisa lebih dijelaskan lagi mungkin buat nambah nilai? Blog seperti Female Daily itu ada karakteristik apa? Atau apakah memang cuma bisa dilakukan melalui blog tersebut tuh? Nggak bisa di tempat yang lain? Kalau misal ini kan, tadi kan dibilang kenapa milih blog gitu buat awareness-nya gitu, buat di apa media planning-nya itu kan, channel-nya itu kan. Terus aku tadi bilang blognya tuh bukan blog yang sejadul dulu gitu. Jadi sekarang lebih ke kayak Female Daily yang juga sebenarnya itu masuk ke blog. Dia lebih ke ngasih review-review dari based on customer review yang rata-rata juga real review, honest review gitu. Jadi itu bisa apa? Rata-rata sih orang lebih, rata-rata kan orang kalau milih skincare kan based on review juga kan, nyari-nyari reviewnya. Terus sekarang emang lagi hype-hype-nya juga sih nyari review-review gitu antara di Female Daily sama di Sociola gitu. Jadi apa sebenarnya iya pakai YouTube iya, Instagram iya, TikTok juga iya gitu. Tapi blog juga matters gitu loh. Itu sih. Oke, statementnya Salsabila Hanan apakah didukung dengan data atau itu baru asumsi? Silakan dipikirkan. Dari Barokah ada pertanyaan lain? Atau dari Wacana ada jawaban lain lagi? Saya mau bertanya lagi, Pak. Tentang timeline itu kenapa kayak jadinya sejarahnya Lakoko dari awal ya Pak, bukan kayak timeline-nya dia untuk mencapai programnya gitu. Oke, makasih. Oke, thank you. Saya Pak mau nanya lagi. Boleh. Kan di PPT kalian nggak ada visualisasi data pendapatan tuh. Nah, kok di problem statement tulisannya high prices, sedangkan di websitenya Lakoko sendiri tuh produk yang paling murah 75.000 dan yang paling mahal itu 275.000. Itu sih Pak. Makasih. Oke.
3 menit lagi. Pak, permisi saya mau izin menjawab dari pertanyaan yang mengenai tentang preference seperti apa yang ingin kita keluarkan. Jadi sebelumnya kita kemarin sempat bikin Google Form yang dimana kita tuh nanya tentang kayak apa sih yang harus diperbarui dari produk laku tersebut, dan kita itu sempat kayak di pertanyaan tuh ada bertanya mengenai kayak aromanya atau teksturnya, dan rata-rata jawaban orang-orang itu mungkin sebagian orang tuh 15%-nya tuh menginginkan aroma yang entah itu lebih ke freshy atau bau kayak air daun-daunan gitu. Namun kebanyakan orang-orang tuh lebih menyukai tidak berbau supaya lebih meyakinkan kalau itu tuh tanpa parfum. Jadi buat preferensinya kita cuma memakai pertimbangan itu sih. Oke, total datanya ada berapa? Maksudnya Total yang menginginkan untuk tanpa parfum ada total ada berapa? Berapa persen? Untuk keseluruhan data formnya kemarin yang jawab sih ada 130 orang, tapi untuk persen-persenannya sebentar. Ada di halaman berapa? Mungkin sambil bisa dicek yang oh iya, dari Barokah udah habis ya jatah pertanyaannya. Tinggal menunggu dari Wacana menjawab. 1 menit lagi. Ada yang mau dijawab? Nilai sementara dari Barokah rata 80. Tiga 30 detik lagi. Oke, waktunya habis. Oke, di sesi pertama Barokah rata 80, 077 70 dan 404 60. Padahal tadi kalau kamu tahu datanya berapa, nilaimu bisa naik di 70. Oke, sekarang sesi kedua silahkan Wacana bertanya, waktu kalian 10 menit. Oke, langsung ada yang ngantri. Oke, silakan. Saya, Pak. Mau bertanya ke Barokah. Untuk yang di problem statement itu kan you guys clearly declare ya kalau misalnya Koko tuh kurang buat nge-share review customernya yang udah nyoba produk mereka. Padahal kan katanya orang-orang bakal lebih milih yang banyak review jujur pembelinya, dan karena kurangnya Koko nge-share review jujur penggunanya tuh lebih ada kemungkinan untuk beralih ke produk lain gitu. Sedangkan yang aku lihat sih dari Peso ya, bagian shared media, itu salah satunya Twitter, tapi nggak tahu itu kenapa nggak kalian cantumin di PPT kalian. Itu di Twitter malah pihak Kokonya jujur informatif banget sih, mulai dari interaksi ke audiens, terus sampai nge-retweet pengalaman hasil pemakaian produk dari customer juga ada. Kalau udah ada gitu, masih masuk problem statement emang apa enggak? Bukannya berarti udah solve ya problemnya? Udah gitu aja sih. Makasih. Oke, thank you. Apakah problem statement-nya masih relevan berdasarkan data dari Hanan? Next, Utita, silakan. Iya, saya izin bertanya, Pak. Di hasil form yang hasil data yang pokoknya di slide-slide terakhir itu kebanyakan isi yang bagian permasalahan kulit produk pengguna produk Lakoko itu kan normal skin. Yang memakai Lakoko itu kebanyakan milih yang normal skin. Terus yang jawab kulit sensitif itu sangat dikit sekali. Sedangkan di bagian SWOT bagian strength itu kalian mencantumkan bahwa Lakoko itu sangat cocok untuk kulit sensitif. Dari mana pertimbangannya? Terima kasih. Nice.
Nice. Salsabil Rahma, NIM-mu berapa? 387, Pak. 387, oke silakan. Oke, saya mau bertanya tentang SWOT-nya itu. Di weakness kalian mencantumkan bahwa pada kulit sebagian orang yang memakai produk Lakoko akan mengalami pokoknya kayak terasa kering dan timbul jerawat. Sedangkan di strength kalian mencantumkan bahwa produk Lakoko ini sangat cocok untuk kulit sensitif. Setahu saya, kulit sensitif itu kulit yang gampang bereaksi terhadap suatu bahan yang dipakai di kulitnya. Kenapa kalian bisa berstatement seperti itu di SWOT kalian? Oke, ada inkonsistensi SWOT di sana. Kasih. Thank you. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang mau dijawab? Tadi bisa diulangin nggak yang katanya pertanyaannya slide itu apa tadi? Yang mana? Yang mana? Yang katanya slide terakhir. Pertanyaan saya ya? Iya, yang katanya respondennya normal skin itu ya? Iya, itu kan iya yang maksudnya yang kebanyakan pengguna produk alasan mereka menggunakan Lakoko itu yang mengisi kan normal skin. Itu yang isi sensitif itu kan dikit banget kan. Nah, itu kenapa tapi di bagian SWOT bagian strength kalian mencantumkan bahwa kalau produk Lakoko itu sangat cocok buat kulit sensitif begitu. Antara inkonsistensi data atau salah masukin atau gimana? Silakan dijawab. Pak, saya NIM 011 mau menjawab pertanyaan yang tadi. Boleh. Katanya pada sebagian orang kulit terasa kering dan timbul jerawat. Padahal di strength-nya itu tertulis bahwa sangat cocok untuk kulit sensitif. Nah, memang untuk kalau produk Lakoko itu kan dari bahan-bahan alam, makanya dia cocok untuk kulit yang sensitif. Nah, dari BPOM-nya pun itu juga cocok untuk kulit sensitif. Tapi pada sebagian orang yang kulitnya tuh kering, kulitnya mereka tuh terasa lebih kering dan malah timbul jerawat. Tapi untuk yang normal skin dan oily skin itu mereka cocok. Kan makanya saya tulis di situ pada sebagian orang. Cuma di situ tidak tertulis kalau itu pada sebagian orang itu orang yang memiliki tipe kulit kering. Oke. Ada lagi? Enam menit lagi. Jatah pertanyaannya Wacana masing-masing masih punya satu. – 20 detik lagi kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri mungkin. Pak, saya NIM 011. Mau menjawab yang tadi tentang Twitter. Kenapa kalau di Twitter itu kok lebih aktif, terus habis itu lebih bisa interaksi sama pengguna Lakoko. Padahal tertulis kalau misalnya problem statement-nya itu Lakoko itu kurang interaktif. Nah, kita itu ada di data bahwa pengguna yang pakai Instagram itu jauh lebih banyak dibandingkan Twitter. Nah, kesalahan yang ada di sini adalah padahal di Instagram itu lebih banyak yang mengikuti mereka, tapi di Instagram itu mereka nggak interaktif.
Justru mereka lebih banyak upload tentang produk baru, terus habis itu tips-tips merawat kulit gitu. Sedangkan di Twitter yang penggunanya sebenarnya kurang banyak, tapi dia malah di situ lebih interaktif. Itu yang jadi problem statement-nya adalah kesalahan mereka pakai media sosialnya itu. Yang salah penggunaan media sosialnya atau strateginya atau seperti apa? Ini kayaknya dari tadi permasalahan yang berusaha dikonfirmasi sama Wacana itu adalah cara kalian menulis dan menyampaikan sesuatu kayaknya. Oke, nanti ditambahkan lagi. Sekarang mau ke Hanan dulu. Hanan silakan. Ini enggak, tadi aku bukan bilang ini sih, kenapa apa sih tadi Twitter? Wah, pakai apa sih tadi? Kok malah kontennya yang lebih bagus tuh di Twitter bukan di Instagram? Iya, pokoknya bukan masalahin Twitternya tadi tuh, soalnya kan jelas-jelas tadi problem statementnya kan bilangnya ini kurang apa? Pokoknya tuh kurang nge-share soal review customer-nya yang ngasih review jujur segala macem gitu. Cuman aku cuman bilang itu di bagian pesonya kan emang di bagian shared medianya kan Twitter itu pokoknya udah informatif banget gitu loh. Maksudnya kalau misal banyak-banyakan pengguna juga, kalau ngomongin banyak-banyakan pengguna ya itu mesti analisis ininya juga sih, apa audiensnya tuh kayak emang yakin yang lebih, karena gak tahu sih, kayak lebih banyak followers di Instagram nggak berarti lebih aktif, banyak yang lebih aktif gitu lah, kayak bisa aja bodong gitu apa gimana gitu. Jadi kalau maksudnya udah ada di Twitter, udah interaktif banget gitu, kenapa nggak dimasukin? Terus cuma nanya, kalau udah interaktif banget kayak gitu, emang masih masuk problem statementnya? Udah gitu doang sih, nggak nyalain Twitternya, jujur, sumpah. Oke. Ada lagi 1 menit terakhir. Boleh ada yang mau dijawab? Boleh ada pertanyaan tambahan? Oke, 1 menit terakhir. Iya Pak, saya mau jawab lagi ya Pak. Boleh. 011. Tadi ya aku paham maksudnya kalau di Instagram, kalau di medsos itu katanya kurang aktif, padahal di Twitter sudah interaktif gitu. Interaktifnya mungkin interaktif, cuman ternyata itu masih masuk ke problem statement karena review produknya itu kurang. Mungkin interaktif, tapi kayak nggak pernah mereka mencantumkan kayak misalnya orang upload mereka pakai Lakuku hasilnya begini-begini, itu nggak pernah mereka share ke media sosial. Padahal kan banyak juga review-review yang bagus, dan itu ternyata masih masuk ke dalam problem statement. Ya, gitu. Ada lagi yang mau menambahkan? 30 detik. Oke, Hanan lagi. Pendek aja. Ya kalau misalnya yang share-share ini sih, share-share review kayak gitu di Twitter juga udah sih, yang retweet ini. Kayak thread gitu di Twitter banyak sih. 20 detik. Mm-hmm. 10. 3, 2, 1. Oke. Waktunya habis. Oke, nilai terakhir dari Wacana 07775, 404 dan 387 di 70. Kemudian dari Barokah 147, 148 dan 286 80, 011 di 90. Oke, aku mau konfirmasi beberapa hal. Dari kelompok Wacana, apakah kalian cuma bertiga? Iya, Pak. Bertiga ngerjainnya, Pak. Bertiga ngerjainnya. Yang
bakal dipecat NIM-nya berapa? NIM-nya berapa ya? Yang bakal dipecat NIM-nya berapa? Apakah ada di sini? Di NIM kerjaan? Nggak ada? Oke deh. Gak tahu NIM-nya. Oke. Sama sekali nggak kerja dia? Ada, orangnya tuh ada, Pak. Kalau lagi kelompok gitu ada, cuman ya kalau orang ngetik aja semua bisa ya, Pak. Cuman kan ini kerjaan tuh kan butuh mikir. Jadi dia tuh kayak kerjanya cuma kayak ngetik aja. Sini aku bantuin ngetik, tapi didikte ya gitu. Ya kebanyakan kayak gitu sih, Pak. Oke. Pak bantu jawab NIM-nya 228. Oke, 228. Oke, nah aku mau tahu sebenarnya. Ini dari Denim, Barokah, sama Wacana. Kalian kan kemarin tidak mengumpulkan tepat waktu. Kenapa kalian tidak berusaha nge-reach asisten gitu? Kenapa harus kami yang nge-reach kalian dulu? Ada masalah apa sebenarnya? Dan aku dengar si Wacana sampai pengen udahlah ngulang tahun depan aja gitu. Ini ngapain gitu? Kenapa jadi drama sepanjang itu gitu? Cerita. Biar nggak keterusan. Ayo. Ini apa kemarin tuh sempat mau nge-approach Bapak kan ini. Soalnya udah emang udah tahu udah telat gitu loh ngumpulinnya. Cuman si itu yang tadi satu membernya itu kita bilang kayak yaudah coba kamu yang nge-reach bapaknya gitu biar yaudah masih dimasukin gitu lah, masih dikasih kesempatan gitu. Cuman ternyata nggak di chat juga. Akhirnya yaudah aku pas bapak bilang ini yang siap ngulang tahun depan itu segala macem. Makanya aku bingung, ini aku sama temanku yang 2 lainnya bingung kan, ini nanti pas UTS ikut pitching juga apa emang udah ngulang tahun depan gitu. Jadi makanya aku langsung chat kan ini asistennya gitu, aku tanyain kalau emang bisa ngulang, oh ya udah ngulang gitu, ikhlas gitu apa. Cuman ya udah ini apa ya masih ada ngechatnya, soalnya kalau mau ngarepin nyuruh dia ngechat kayaknya nggak bakal ngechat. Jadi semuanya 228 yang bertanggung jawab gitu kalau dari Wacana. Oke, kalau dari Barokah kenapa nggak nge-reach duluan? Iya Pak, jadi kemarin itu salah deadline. Terus kita tuh udah kerjain sedikit gitu, masih tenang gitu Pak, kayak dikira deadline-nya masih banyak gitu. Terus tiba-tiba di grup dibilang ngulang itu, terus kita cek lagi, deadline-nya ternyata bukan yang kayak kita tahu gitu Pak. Ada kesalahan di deadline-nya itu Pak. Yang salah deadline-nya? Iya, maksudnya kitanya salah Pak. Kitanya nggak tahu deadline-nya, nggak memperhatikan deadline-nya. Kenapa nggak ngechat? Kenapa nggak ngasih tahu asisten gitu? Minta izin kayak apa kayak gitu? Karena sampai di reach di grup itu kita masih mikir kalau deadline-nya masih tanggal berapa gitu. Setelah H+4 itu kita mikirnya masih ada kesempatan mengumpulkan itu Pak. Oke, bentar. Aduh. Asistennya kok julid sih? Tidak boleh julid asisten. Bentar. Gimana? Oke, kalau dari Denim, kenapa? Masalahnya di mana? Kenapa sampai nunggu kami nge-reach dulu gitu? Kalau dari asisten juga kerjaannya nambah. Jadi kami itu mic-nya dikondisikan. Ya, jadi sebelumnya itu kami juga salah baca deadline seperti kelompok Barokah, Pak. Nah, waktu itu
saya tanya ke teman saya kelompok insomniak itu tanya tugas risetmu gimana yang buat UTS. Nah, dia itu bilang kalau deadline-nya itu tanggal 12. Nah, nah, saya tahu informasi tanggal 12 itu, langsung saya cross check sama tanggalan. Nah, ternyata memang dari kami yang salah, nggak memperhatikan yang tanggalan itu, Pak. Nah, terus saya langsung menghubungi kelompok saya, langsung buat spontan ngerjain gitu, Pak. Jadi nggak menghubungi asisten terlebih dahulu, gitu, Pak. Oke. Gini, aku bisa dalam artian menyelamatkan minimal kalian untuk bisa lolos UTS. Tetapi setelah UTS ini, kalian bertiga terutama perlu ngejar banyak nilai. Jadi hati-hati. Oke. Kalian masih bisa lulus kok. Cuma nilainya jangan cara kerjanya tolong dibenerin. Karena kalau kalian pakai cara kerja yang sekarang, buat ngelulusin aja susah. Serius. Kemudian, ini buat semua kelompok sebenarnya. Pastikan kalian paham istilah-istilah dalam marketing dan PR. Agar kalian bisa bikin program dan bisa debat dengan cara yang benar. Tadi ada yang, aku tahu maksudnya benar, tapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh dia adalah branding, bukan awareness. Wah, awareness-nya bagus, berarti kan kalau produknya ganti nggak masalah gitu. Itu berarti bukan awareness-nya yang bagus, berarti branding-nya bagus, sehingga kalau brand-nya udah bagus, produknya mau ganti kayak apapun, orang tetap mau nerima. Oke, pelajari istilah-istilah yang bakal kemungkinan besar kalian pakai di banyak program. Karena setelah UTS, kita akan mainan big data, dan kalian secara kolektif harus wawancara 2.000 orang. Akan lebih berat. Oke, thank you konfirmasinya. Kalian bisa istirahat dulu dengan tenang, agak malaman aku bakal kasih link untuk kalian pelajari minggu depan. Oke, thank you kelas E. Angga, ada yang mau disampaikan, Raya? Sebenarnya cuma mau tanya aja sih, Pak. Kan waktu itu Bapak beberapa dari awal kayaknya bilang yang ada kelompok yang bakal dibubarin gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Minggu depan kita bakal omongin. Karena ada beberapa kelompok yang meskipun mereka jelek, tapi kalau mereka dibubarkan, justru akan mengganggu kelompok lain yang udah bagus. Jadi kami harus mengatur ulang untuk menyelamatkan kelompok yang bagus, dan agar waktu tunggu orang-orang yang kelompoknya harus pecah, itu nggak terlalu lama. Oke, tunggu kabarnya aja minggu depan. Ada lagi nggak? Baik, Pak. Sudah, itu aja. Terima kasih.